Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, karabeng kan ya teman. Bismillahirrahmanirrahim. Fathul Mu'in ya, dari bab awal nih. Man mata wa alaihi sholatu fardin lam tuqda wa lam tufda anhu. Jadi barang siapa yang wafat, meninggal, wa alaihi sholatu fardin, tapi dia punya ketanggungan sholat semasa hidupnya, artinya ada sholat yang ditinggalkan belum diqodok, lam tuqdo, maka ketika dia sudah wafat, tidak usah keluarganya mengganti sholatnya. Ulam tufda anhu, dan juga tidak perlu membayar fidyah, kayak bayar beras dan sebagainya, nggak perlu. Uangnya udah mati, fine, gitu katanya. Fi qaulin annaha tuf'alu anhu awso biha amla. Menurut satu pendapat, ada yang mengatakan kalau mayit itu punya tanggungan sholat semasa hidupnya, maka dikodoi oleh kerabatnya, baik dia berwasiat atau tidak. Mau wasiat mayit itu atau tidak, artinya gini, nanti kalau saya wafat sholat saya diganti ya, karena saya udah nggak bisa sakit-sakitan. Atau dia tidak wasiat, itu ada menurut satu pendapat lebih baik dikerjakan, artinya dikodok sholatnya. Hakahu al-Ubadi an-Syafi'i li khobarin fihi. Ini diceritakan oleh Imam Al-Ubadi dari Imam Syafi'i li khobarin fihi, karena kata beliau hadisnya ada yang untuk mengganti sholatnya mayit. Wa fa'ala bihi as-Subki an ba'di qurbihi. Bahkan Imam Subki itu melakukan qodok sholat terhadap mayit kepada sebagian kerabatnya. Artinya ketika kerabatnya Imam Subki ini wafat, beliau mengqodok gitu. Sementara pendapat yang sebelumnya mengatakan tidak perlu. Berarti Imam Subki mengikuti pendapat yang mengatakan tuf'alu anhu, sebaiknya dikerjakan. Makanya nanti kalau ada orang wafat terus kita diminta untuk qodok, kayak orang sistem itu ujroh ya, kadang menyewa orang gitu-gitu, model-model nanti dikasih apa kayak berkat atau apa ya, mungkin ikut pendapat yang satunya. Ada yang tidak mengerjakan, ikut pendapat yang pertama tadi. Tapi di suatu desa biasanya ada, kalau wafat itu dikerjakan oleh keluarganya sholat-sholatnya. Lanjut, wa yu'marudu swiban dzakarin au unsa. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah bocah ya, baik laki atau perempuan yang sudah tamyiz itu diperintah untuk sholat ya. Jadi kita yang punya anak sudah masuk usia tamyiz, jadi ada usia sobi, ada tamyiz. Kalau sobi itu yang belum tamyiz ya, itu sekitar umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun mungkin. Dia tidak bisa makan sendiri, dia masih nggak tahu uang itu yang berapa, dia nggak tahu fungsi alat ini alat itu, belum tahu kanan kiri, itu masih sobi, tidak usah diperintah sholat. Tapi kalau sudah tamyiz, ini mumayyiz, bi ansoro yakulu wa yashrabu wa yastanji wahda. Gambarannya tamyiz itu apa? Anak kecil yang dikatakan tamyiz itu gimana? Dia udah bisa makan sendiri, minum sendiri, bahkan cebok sendiri. Nah, ayyajibu ala kullin min abawaihi wa in ala sumal wasi. Maka ayahnya atau kedua orang tuanya sampai mbah-mbahnya jika masih ada, wajib memerintahkan bocah tersebut untuk melakukan sholat. Coy, kamu udah dewasa, kamu udah tamyiz, belajar sholat ya gitu. Wa ala malikir rokik ayyamurahu. Kemudian kepada sayyid, kepada budaknya juga wajib memerintahkan budaknya untuk sholat. Jadi yang faktual untuk sekarang mungkin bocah-bocah kita lah, atau adik atau anak itu yang sudah masuk usia 7 tahun mungkin sudah tamyiz, itu harus diperintah sholat. Walaupun dia sebenarnya gak wajib, dia ngerjakan sholat gak wajib, tapi sebagai orang tua kita wajib untuk memerintahkan biha bi'ai as-sholati walau kodoan, walaupun berbentuk sholat kodok. Wabi jami'i syurutiha li sab'in. Wah, nih kalau sudah dia 7 tahun maka wajib kita perintahkan sholat. Bukan dia wajib sholat, tapi wajib diajarkan sholat. Ay ba'da sab'in minas sinin inda tamamiha wa in mayyaza
qablahu wa yanbaghi ma'aswigotil amri at-tahdid. Kalau sudah 7 tahun lebih perintah. Kalau nggak mau kita perintah dengan keras. Jadi agak-agak dimarah-marahi dikit nggak apa-apa. Wa yatribu darban ghairu mubarrihin wujuban mimman dzukiru 'alaiha ay ala tarkiha. Jadi kalau dia sudah sampai usia 10 tahun, maka kita sudah wajib lebih tinggi lagi, bukan hanya menegur tapi memukul dengan tanpa melukai ya. Pukulan mendidik lah. Jadi walaupun tentang sholat, tentang apa, itu didiknya dari ulama-ulama terdahulu juga sudah mengajarkan kita dengan cara didik yang baik. Artinya apa? Memukul boleh, tapi goiro muberihin, pukulan yang tidak sampai melukai. Bagi anak yang sudah 10 tahun. Jadi kalau udah 10 tahun, wah itu nggak bisa diperintah doang, harus dipukul loh nggak mau ya gitu. Jadi semoga anak-anak kita tetap bisa melaksanakan syariat Islam dengan baik, melaksanakan sholat dan syarat-syarat rukun yang lain. Allahu a'lam bishawab.